من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kemampuan oleh Allah untuk memanfaatkan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita untuk sesi yang kedua. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengantar, malam ini kita sudah insyaallah Pak Ustaz akan mulai masuk ke inti kajian di kitab Al-Hikam. Oleh karena itu, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz yang bersedia di tengah kesibukan beliau sementara menempuh studi S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kerjasama dengan Kairo gitu. Al-Azhar malam ini sempat menyempatkan diri gitu ya untuk bisa hadir memberikan kajiannya, berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Demikian juga kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang sempat bergabung di virtual Google Meet ini ya. Kami juga sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya semua pada malam hari ini. Oleh karena itu maka untuk mengefisienkan waktu, kami langsung silahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Dengan hormat disilahkan faliyatafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama menenangkan hati kita sembari membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan secara khusus kepada penulis atau muallif daripada kitab Al-Hikam ini, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari, dan kepada seluruh ulama-ulama yang berkontribusi di dalam dunia tasawuf khususnya, dan kedua orang tua kita termasuk di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil hamdulillah alladzi manna 'alaina al-iman wal islam وزين ظواهرنا وبواطننا بالإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيل دين حقه إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini walau melalui media virtual
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izinnya kepada kita untuk senantiasa rindu kepada majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa berharap semoga melalui majelis-majelis ini, melalui cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hati kita semakin hidup, hati kita semakin menampakkan cahayanya untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita, memperbaharui ketakwaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat senantiasa tercurah keharibaan tertinggi Nabi yang teramat kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam serta salawat yang senantiasa terjaga pada lisan kita benar-benar terasa di dalam sanubari kita hingga membuahkan pengikutan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengantar dan memberi ilustrasi terkait kajian kita pada kesempatan ini, bahwa andai kitab Al-Hikam ini kita ilustrasikan sebagai rumah, maka selayaknya kita harus tahu di mana alamat rumah itu. Dan alhamdulillah melalui pengantar pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu bahwa Al-Hikam ini yang sebagai rumah itu ternyata beralamat pada ilmu al-ghayah, ilmu tujuan, yang merupakan suatu ilmu yang wajib dituntut bagi setiap mukmin. Karena tidak semua ilmu wajib bagi setiap mukmin, tetapi di antara ilmu yang wajib bagi setiap individu adalah ilmu tasawuf, di mana kitab Al-Hikam ini adalah ilmu yang menjelaskan, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf itu. Demikian pula kita telah mengetahui pemilik daripada rumah itu. Secara singkat kita tahu bagaimana perjalanan beliau, bagaimana kontribusi beliau di dalam dunia tasawuf, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau kita andaikan kitab Al-Hikam ini seperti rumah, maka kitab Al-Hikam ini memiliki ruang-ruang spiritual, memiliki tangga-tangga pendakian ruhani, di mana di dalamnya akan dijelaskan ada ruang-ruang perjalanan taubah, ada ruang-ruang perjalanan syukur, ada ruang-ruang perjalanan sabar, ada ruang-ruang perjalanan tawakal dan lain sebagainya. Itu merupakan ruang-ruang bagi setiap mukmin yang ingin menjalani perjalanan kerohaniannya, ingin mendaki secara spiritual, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Athaillah Sakandari membuka rumahnya ini, yaitu Al-Hikam ini, dengan satu hikmah pertama yang ketika kita mengamati hikmah itu menjadi gerbang utama dalam rumah Al-Hikam ini atau kitab Al-Hikam ini. Gerbang utamanya itu ada pada hikmah pertama, di mana yang namanya gerbang adalah disitulah titik awal dan titik akhir. Tempat kita datang dan tempat kita pergi, itulah fungsi daripada gerbang itu. Sehingga sebelum Ibnu Athaillah Sakandari berbicara banyak tentang ruang-ruang spiritual tadi, maka Ibnu Athaillah Sakandari ingin memperjelas kepada kita menyangkut gerbang apa yang harus kita masuki sebelum memasuki ruang-ruang itu. Gerbang inilah yang dibahasakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala pada hikmah pertama, yaitu min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal.
Kalau kita ada teksnya ini bagus, kalau bisa dilihat oleh saudara-saudara sekalian. Jadi sebelum Ibnu Athaillah Sakandari berbicara tentang perjalanan-perjalanan spiritual, pendakian-pendakian kita, maka terlebih dahulu ingin beliau perjelas kembali gerbang utamanya apa. Inilah melalui hikmah ini, min alamati li'timadi 'alal amal. Di antara tanda-tanda al-i'timad 'alal amal, mengandalkan atau bersandarnya seseorang kepada amalnya, nuqsanur raja'i, di antara tandanya adalah berkurangnya pengharapan, inda wujudiz zalal, di saat adanya kehinaan. Ini hikmahnya ini luar biasa sekali dalamnya, nilai-nilainya ini. Makanya kitab Al-Hikam ini bahkan ada yang menduga ini adalah kitab sastra karena begitu indahnya kalimat daripada Ibnu Athaillah Sakandari. Apa makna daripada untaian Ibnu Athaillah Sakandari tadi? Di antara tanda bersandarnya seseorang kepada amalnya adalah nuqsanur raja'i, berkurangnya pengharapan, inda wujudiz zalal, di saat adanya kehinaan. Secara umum bahwa Ibnu Athaillah Sakandari ingin memperbaiki fondasi kita sebelum mendaki. Karena kita mau mendaki ini, kita mau mempertajam amalia batin kita. Kita ingin mempertajam koneksi batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu Ibnu Athaillah ingin memperjelas, jangan sampai amalan-amalan yang engkau ingin amalkan itu, zikir-zikir yang engkau ingin baca itu, salawat-salawat yang engkau ingin panjatkan itu, itulah yang engkau andalkan sehingga engkau lupa bahwa tujuanmu bukan amalan itu. Maka Ibnu Athaillah berkata, jangan bersandar kepada amalmu. Jangan bersandar kepada amalmu. Karena amal itu bukan tujuan. Amal itu kendaraan kita. Amal itu kendaraan untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kita hanyut dalam kendaraan itu sehingga kita lupa dengan tujuan kita. Sehingga dengan kendaraan yang kita andalkan itu, kita begitu memastikan bahwa kita pasti sampai dengan tujuan. Kita pasti sampai kepada tujuan. Inilah yang Ibnu Athaillah katakan, hati-hati. Di antara tanda bersandarnya seseorang kepada amalnya adalah berkurangnya pengharapan di saat adanya kehinaan. Nah, kita perjelas sedikit setiap diksi-diksi yang mungkin agak membingungkan dalam kalimat ini. Yang pertama adalah Ibnu Athaillah menjelaskan, menyebutkan kata amal. Amal apa yang dimaksud? Min alamatil i'timad, di antara tanda seseorang mengandalkan amalnya. Amal apa yang dimaksud? Amal ini di dalam berbagai literatur yang menjelaskan kitab Al-Hikam ini, ada yang membagi amal ini menjadi 3 bagian. Ada amal jawarih, ada amalan-amalan tubuh. Ada amal ad-dhamair, amalan-amalan hati. Ada amal as-sarair, yaitu amalan-amalan ruh.
Namun dalam referensi yang berbeda, ada yang menambahkan ada amalan-amalan akal. Jadi ada 4 amalan. Ada amalannya tubuh, ada amalannya akal, ada amalannya hati, ada amalannya ruh. Amalannya tubuh ini adalah berfungsi untuk liislahi zawahir, untuk memperbaiki zahirnya kita. Itu fungsi daripada amalan tubuh. Maka kita diperintah untuk memakan yang halal. Amalan tubuh. Kita diperintah untuk menjauhi makanan yang haram. Kita diperintah untuk mendirikan salat. Kita diperintah untuk berpuasa. Itu semua amalan tubuh. Li islahi zawahir, untuk memperbaiki zahirnya kita. Ada amalan akal. Ada amalan akal. Amalan akal ini adalah yang fungsinya untuk bagaimana seseorang menggunakan akalnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ilmu kepadanya. Ketika amalan ini atau akal ini, ya, ketika akal ini kita gunakan pada sesuatu yang sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nilainya ketaatan. Sama dengan tadi, zahir kita, ketika tubuh ini kita gunakan kepada sesuatu yang seiring dengan ridha Allah, maka itu nilainya taat. Bertentangan dengan ridha Allah, dengan syariat Allah, nilainya maksiat. Demikian pula dengan akal. Akal ada fungsinya. Ketika akal kita fungsikan kepada sesuatu yang mengantar kita untuk meraih ridha Allah, maka nilainya taat. Namun sebaliknya bernilai maksiat. Demikian pula dengan hati. Hati ada amalannya. Ketika hati ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan memancarkan apa? Akan memancarkan rasa kasih sayang kepada sesama. Jauh dari hati kita yang namanya dengki. Namun ketika hati kita itu bertentangan dengan ridha Allah, hati kita dipenuhi dengan buruk sangka, dengki. Itu amalan-amalan hati semua. Jadi kalau amalan tubuh ini berkaitan dengan amaliyah zahirnya kita, amalan akal ini berkaitan dengan proses dan arah bagaimana kita berpikir, amalan hati ini itu ada 2 kata di dalam salah satu syarah, dalam salah satu penjelasan dari kitab Al-Hikam. Hati ini kita bisa tempuh dengan 2 cara, 2 amalan. Yang pertama, tahapan yang pertama apa yang disebut dengan tahalli, pembersihan. Kita bersihkan hati kita dari kedengkian, buruk sangka, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua adalah disebut tahalli, yaitu menghiasi hati kita. Menghiasi hati kita dengan rasa cinta, dengan tawadu, dengan syukur, ridha. Itu hiasan hati. Hingga kepada amalan yang keempat, yaitu al-amalus sarair, li islahis sarair, yaitu untuk mempertajam, meningkatkan kualitas ruhani kita. Ruhani ini memiliki 2 amalan, memiliki 3 amalan kata ulama. Yang pertama adalah untuk menghidupkan yang namanya muraqabah. Muraqabah ini adalah senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fungsi daripada peran daripada muraqabah itu koneksinya kepada ruh. Karena hanya ruh yang min amri Rabbi ini tadi. Jadi dialah yang senantiasa merasa terawasi
Ketika kita aktifkan itu, maka itulah yang terasa dalam keseharian kita, senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan musyahadah, yaitu senantiasa menyaksikan setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahapan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Apapun yang kita lihat, yang kita saksikan adalah sifatnya. Itu bukan akal, bukan permainan akal, tetapi itu adalah tahapan atau amalan ruh. Jadi ada yang namanya muraqabah, kemudian musyahadah, hingga pada yang ketiga yang disebut dengan al-ma'rifah. Al-ma'rifah ini adalah puncak daripada ruh, puncak daripada amalan ruh. Jadi semua itu adalah bentuk-bentuk amalan, bentuk-bentuk gerak, aktivitas tubuh, aktivitas akal, aktivitas hati, dan aktivitas ruh. Nah, jangan sampai kita hanya berfokus pada amalan itu. Kita hanya berfokus pada wasilah itu, namun kita lupa dengan tujuan kita. Nah, inilah yang Ibnu Athaillah ingin pertegas, bahwa di antara tanda seseorang bersandar kepada amalnya, amalan apa? Baik amalan tubuh, amalan pikir, amalan hati, amalan ruh. Nuqsanur rajai adalah berkurangnya pengharapan inda wujudiz zalali, di saat adanya kehinaan. Jadi yang ingin ditegaskan di sini bahwa kita tidak boleh bersandar kepada amalan kita. Karena saya mengamalkan ini sehingga saya harus capek ini, sehingga saya harus meraih ini. Itu yang tidak boleh. Sehingga ketika amalan itu berkurang, maka berkurang juga pengharapan kepada Allah. Sehingga rasa takut kita kepada Allah dan harap kita kepada Allah itu harus senantiasa seimbang. Rasa takut kepada Allah dan rasa harap kita kepada Allah harus senantiasa seimbang. Merasakan sifat Rahman Rahimnya Allah dan merasakan sifat Allah yang maha memiliki azab yang pedih, itu harus seimbang. Kalau salah satu di antara dua tadi itu hilang, maka terjadi ketidakseimbangan dalam kita beramal. Terlampau takut seseorang, terlampau mengerikan, dia bayangkan bagaimana siksanya di neraka. Maka jadinya apa? Jadinya itulah yang membuat dia merasa kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Di saat itu terus yang membayangi. Begitupun sebaliknya, seseorang terlampau mengandalkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Jangan sampai dengan demikian kita terjatuh kepada suatu sikap yang teledor mengabaikan ibadah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tak usah ibadah. Sehingga sifat rasa takut ini dan harap ini harus senantiasa seimbang. Dan Ibnu Athaillah berkepada Allah, itu tidak diintervensi dengan bertambahnya amalmu kepada Allah. Berkurangnya harapanmu kepada Allah tidak diintervensi dengan berkurangnya amalmu kepada Allah. Sehingga amalan kita kepada Allah ini itu semata-mata kita bersandar
Ketika kita beramal, kita bersandar kepada Allah, bukan bersandar bertambahnya harapan kita kepada Allah. Secara sederhana saya ingin beri ilustrasi bahwa amal itu ibarat tiket, ibarat karcis untuk memasuki istana yang kita sebut surga. Tetapi mengandalkan karcis itu semata dan mengabaikan bahwa begitu kita sampai di gerbang istana itu ada proses validasi. Harus divalidasi ini karcis. Bisa tidak ini kita gunakan untuk masuk ke istana itu atau tidak? Nah, proses validasinya disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ridho Allah itu validatornya. Ridho Allah inilah yang memvalidasi amal kita. Apakah ada ridho Allah atau tidak di situ? Sehingga seseorang tidak terlampau mengabaikan amalnya sehingga dia tidak membawa karcis dan juga tidak terlampau mengandalkan istana itu. Jadi harus seimbang. Prosedurnya secara hukum, secara syariah itu harus ada karcisnya, harus ada tiketnya. Tetapi bukan itu yang menjadi patokan utama. Yang menjadi patokan utama adalah izin, ridho daripada pemilik istana. Apakah setiap orang yang membawa tiket pesawat bisa dipastikan dia memiliki dia berkesempatan untuk terbang dan sampai kepada tujuannya? Belum. Tentu ini begitu check in, oh ternyata ada benda-benda, ada barang-barang yang tidak diperkenankan sehingga dia tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pesawat. Tiketnya ada. Tetapi ada sebab lain yang menjadikan dia terhalang untuk masuk kepada pesawat ini. Dengan demikian amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ini adalah tiketnya. Allah yang meletakkan bahwa tiketnya itu adalah amalmu. Tetapi intinya adalah izinku, kata Allah. Prosedurnya kamu harus bawa tiket, tapi kau tidak bisa masuk ke ruangku, kata Allah, ke istanaku, kata Allah, tanpa izinku. Maka Ibnu Athaillah keliru ketika seseorang hanya mengandalkan amalnya, karena amal itu baru tiket. Amal itu baru tiket. Oh, kalau begitu kita tidak usah beramal. Oh, bukan begitu. Inilah yang harus kita perjelas sehingga tidak menjadi sesuatu yang membuat seseorang itu keliru dalam memahami tasawuf. Makanya ada orang-orang yang memberikan fitnah kepada ilmu tasawuf bahwa tidak mesti seseorang beribadah karena ibadah itu adalah tiket. Yang menjadi poin adalah ridhonya Allah. Tidak demikian. Allah lah yang meletakkan aturan bahwa amal itu adalah tiket. Sehingga ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, maka kita harus mengikuti prosedur. Kita harus mengikuti prosedur. Prosedurnya adalah harus beramal, harus bersyariah. Namun jangan mengandalkan amal itu dan berkata bahwa, ya Allah, karena saya sudah bawa tiket ini, maka pastikan saya masuk ke ruangan surga itu. Ya Allah, karena saya sudah sholat, maka pastikan saya masuk ke dalam surga itu. Saya berhak untuk masuk ke surga itu. Saya bawa sholat ini. Saya bawa puasa ini. Saya bawa zakat ini.
Ini adalah tiket yang saya bawa ya Allah. Kata Allah, prosedurnya memang harus bawa tiket, tetapi yang menjadi kunci adalah izinku, kata Allah. Selama ini dia hanya bersandar kepada amalnya. Dia hanya semata-mata mengandalkan amalnya dan mengabaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertegas, ini bukan tanpa dalil, dengan dalil. Ibnu Athaillah Sakandari ini menyebutkan dengan berbagai argumen, dengan berbagai dalil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh berbagai imam, sanadnya bermacam-macam, menunjukkan kekuatan hadis tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk ke dalam surganya Allah, atau tidaklah seseorang itu amalnya itu menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah. La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amalnya dia tidak menjadikannya dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka para sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, walaupun amalmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ana, walaupun aku, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati aku, memperkenankan aku masuk ke dalam surganya. Sehingga dari hadis ini dipahami bahwa amal itu bukan menjadi penentu. Amal itu menjadi syarat, tetapi penentunya itu adalah ridhonya Allah. Penentunya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan amal-amal yang kita lakukan itu? Amal-amal yang kita lakukan itu tidak bisa ditransaksikan dengan surganya Allah. Karena ketika kita ingin renungkan, ini masuk argumentasi logika. Ketika kita ingin renungkan, seseorang mampu mendirikan salat. Siapa yang memberikan kemampuan dia untuk mendirikan salat? Allah yang memberikan kemampuan. Bahkan lisan yang kita gerakkan berzikir itu Allah yang beri kemampuan. Bahkan terpancarnya keinginan untuk ikut dengan majelis ini, itu Allah yang memberikan kemampuan. Itu Allah yang memancarkan di dalam hati kita, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan kemampuan. Kita bersedekah, Allah yang punya rezeki. Kita berpuasa, Allah yang memberikan fisik kuat. Sehingga pada hakikatnya semua yang kita lakukan itu darinya. Namun mengapa kita harus menagih Allah Subhanahu wa taala dengan surga mengatasnamakan amal yang kita perbuat? Begitupun dengan perbuatan, dengan usaha kita, dengan kinerja kita, berdagang, mengajar, dan lain sebagainya. Kita menjalani proses-proses itu, jangan bersandar dengan proses itu. Namun tidak dibenarkan bahwa kita meninggalkan proses itu, karena proses itu Allah tetapkan sebagai prosedur. Tapi jangan bersandar kepada proses itu, karena bukan di proses itu terdapat yang menjadi inti dari perjalanan kita, dari usaha kita. Yang menjadi inti adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kita buka di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Berjalanlah engkau di atas permukaan bumi ini, wa kulu mir rizqi, dan makanlah engkau mir rizqi, dari rezekinya. Maka ulama
mengkaji ayat ini, katanya rezekinya ini itu bukan kembali kepada dunia. Bukan juga, tidak juga Allah berkata, fakulu mir rizki, makanlah rezekimu. Tapi makanlah rezekinya. Karena kalau kembali kepada diri kita, rezekimu seakan-akan bahwa rezeki itu ada karena kita. Bukan kembali kepada fakulu mir rizki ini, makanlah rezeki-rezeki dunia itu, seakan bahwa menunjukkan bahwa karena proses bekerjanya kita inilah yang menjadikan rezeki itu ada. Tetapi kata ulama, fakulu mir rizki, makanlah rezekinya, nyanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap engkau harus berjalan di atas dunia. Famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau. Famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di atas permukaan dunia ini. Wa kulu mir rizki, dan makanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanlah rezeki dunia, bukan makanlah rezekimu, tapi makanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan amalmu yang menjadikan rezeki itu ada, bukan engkau yang hebat yang menjadikan rezeki itu ada, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin sehingga rezeki itu diperkenankan sampai kepada kita. Sehingga amal kita ini adalah prosedur yang menjadi inti daripada buah daripada amal kita itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang hebat. Demikian pula bagi orang yang menuntut ilmu, bukan pelajarnya yang menjadi sebab dia memperoleh ilmu. Bukan pelajarnya, Allah yang memberi izin sehingga kita memperoleh ilmu. Namun belajar ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Prosedur atau ibarat tiket tadi, itu harus ada. Namun untuk validasi tiket itu, itulah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari awal, sebelum kita menjalani tahapan-tahapan amalan tubuh, amalan hati, amalan pikir, amalan ruh, kata Ibnu Athaillah, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau menempuh perjalanan ini dan engkau bersandar kepada amalan-amalan itu. Bukan amalan itu yang menjadi utama, ada tujuanmu. Amalan itu hanya kendaraan. Orang yang sibuk dengan kendaraannya tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Orang yang menoleh tidak akan pernah sampai kepada titik di mana titik yang ia tuju. Maka yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tuju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada tujuan-tujuan yang lain. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu nanti Rasulullah, ketika kita perhatikan narasi Al-Quran itu, dan narasi-narasi hadis itu, nanti Rasulullah SAW itu menyadari surga itu ketika Rasulullah berada di puncak. Karena begitu asiknya Rasulullah SAW dengan apa yang dia tuju. Surga dan neraka pun tidak menjadi sesuatu yang menghilaukan pandangannya Rasulullah SAW, karena ada yang dia tuju. Begitupun dengan amal kita, bukan kita beramal karena surga, bukan kita beramal karena takut neraka, kita beramal karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sini, apakah seseorang tidak boleh meminta surga? Bukannya Allah yang memerintahkan kita untuk meminta. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, apakah itu tidak termasuk dengan apa yang kita maksud dari tadi ini? Meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang disyariatkan. Mengharap surga itu disyariatkan. Meminta surga itu disyariatkan. Namun bukan mengatasnamakan amal kita. Kita meminta surga kepada Allah karena Allah yang meluaskan rahmatnya kepada kita.
Allah yang memperkenankan kita untuk meminta surganya. Namun meminta surga mengatasnamakan amal kita, ini yang berbahaya. Mengamalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu karena amalan, ini yang berbahaya. Ada seseorang mengamalkan surah Al-Waqiah karena ingin rezeki, karena ingin jabatan. Hati-hati. Ada orang yang mengamalkan, menjalani suatu proses amalan, itu karena keinginannya duniawi. Itu karena keinginannya duniawi. Dia bersedekah karena ingin berlipat ganda. Bukannya Al-Quran mengatakan demikian? Iya benar, Al-Quran mengatakan demikian. Tetapi mengatasnamakan amal kita itu, mengandalkan amal kita itu, untuk meminta ganjaran, untuk meminta untuk dilipat gandakan harta kita atas nama amal kita itu, ini yang hati-hati. Kita meminta dunia itu karena Allah yang memperkenankan kita meminta. Kita meminta dunia melalui pintu ridhanya Allah, bukan pintu sedekahnya kita. Bukan karena, ya Allah, aku sedekahkan ini, maka lipat gandakanlah rezekiku. Ini yang kita sedekahkan ini dari Allah ini. Kenapa kita nuntut untuk dilipat gandakan oleh Allah? Sedangkan rezeki yang kita sedekahkan pun dari Allah. Sehingga ketika kita mengamalkan suatu amalan, mengharap dunia, bukan karena amalan itu, namun karena Allah yang memberikan izin kepada kita untuk meminta kepadanya, Allah yang meluaskan ridhanya, rahmatnya kepada kita, sehingga Allah menjadikan amalan itu sebagai tiket tadi, tapi jangan jadikan tiket itu sebagai tumpuanmu. Yang kita jadikan tumpuan kita adalah Allah, bukan amalan itu. Amalan tadi itu seperti tiket saja. Yang memvalidasi itu adalah ridhonya Allah, izinnya Allah. Ada orang yang sujud kepada Allah karena mau surga. Ini tadi amalan dunia. Ini amalan akhirat nih. Ini tadi keinginan dunia, ini keinginan akhirat. Dia rajin sholat. Untuk apa? Untuk masuk surga. Salahkah seseorang meminta, ya Allah, Allahumma adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Salahkah seseorang meminta seperti itu? Tidak klik, tidak salah. Tetapi mengatasnamakan amal kita, meminta surga kepada Allah, ini yang hati-hati. Mengatasnamakan amal kita, meminta surga kepada Allah, ini yang berbahaya. Sehingga kita meminta surga kepada Allah, bukan karena itu yang menjadi tujuan, karena Allah yang memperkenankan kita untuk meminta kepadanya. Allah yang menjadikan amalan itu sebagai tiket, sebagai prosedur, sehingga wujud cinta kita kepada Allah, kita menjalani prosedur yang Allah tetapkan. Sehingga Allah katakan, minta kepadaku. Maka kita pun meminta, ya Allah, kami meminta surgamu, namun bukan atas nama amal kami, ya Allah. Kalau amal kami yang kami ingin andalkan di hadapanmu, begitu banyak kekurangan di dalam sholat kami, di dalam puasa kami, di dalam zakat kami, banyak sekali kekurangan. Masih lebih banyak dosa yang kita lakukan daripada amal kita. Apa itu yang kita mengandalkan kepada Allah? Sehingga mengandalkan amal kita untuk menagih surga dari Allah? Bukan. Kita menjalani amal itu karena ada ridhonya Allah di situ. Bukan untuk mengandalkan amal itu menuntut surga dari Allah. Karena Allah yang membuat prosedur itu dan kita cinta Allah. Kita cinta Allah, kita ingin ridhonya Allah. Sehingga semua ketetapan yang Allah tetapkan, semua prosedur, tahapan yang Allah berikan kepada kita, kita ingin lalui dengan suka hati. Kenapa? Karena dorongan cinta itulah. Kita ingin ridhonya Allah. Namun bukan berarti mengandalkan amal itu kemudian kita menuntut surga dari Allah. Jadi ada amalan dunia. Ada amalan yang dilakukan seseorang untuk meraih dunia. Ada amalan yang dilakukan seseorang untuk meraih akhirat. Dan itu diberitakan di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Namun bukan berarti
berarti bahwa kita mengandalkan amalan itu. Kemudian ada amalan yang dilakukan seseorang untuk mencapai pengalaman spiritual tertentu, untuk mencapai kasyaf agar dibukakan hijab oleh Allah. Ini sehingga dia berzikir ribuan kali, dia bersalawat puluhan ribu. Salahkah dia berzikir? Bukan zikirnya yang salah, bukan salawatnya yang salah, tetapi mengatasnamakan zikir itu dan menuntut untuk dibuka, untuk dikasyaf, untuk dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya, kata Ibnu Athaillah. Sehingga kita tetap harus berzikir, dan itulah ibadah yang tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira. Tidak ada jumlahnya. Saking banyaknya Allah hanya menyebut dzikran, kemudian dipertegas lagi katsira. Tetapi mengatasnamakan zikir itu untuk mengharapkan kasyaf, ini yang berbahaya. Kita tetap harus berzikir, kita tetap harus mendawamkan salawat, kita tetap harus membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat indah. Namun jangan mengandalkan kalimat itu untuk keinginan-keinginan tertentu kita. Bukan kalimat itu yang menjadi penentu. Kalimat itu hanya tiket yang akan divalidasi. Wajar tidak ini tiket untuk mendapat izinnya Allah atau tidak? Ketika Allah tidak mengizinkan, maka jangan heran, mungkin berapa ribu kali, jutaan kali mungkin zikir kita tidak ada buahnya. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Kemudian ketika kita berzikir jutaan kali, ribuan kali dalam sehari, tidak juga berbuah, maka kita menuntut Allah, ya Allah, di mana hadismu, di mana hadis pesannya Rasulullah SAW, di mana janjimu, ya Allah, kami sujud, ya Allah. Di mana janjimu, ya Allah? Ya Allah, kami bersedekah, di mana janjimu, ya Allah? Kenapa kita menuntut Allah? Kita menuntut Allah karena tadinya bukan Allah yang kita andalkan, amal kita yang kita andalkan. Tapi kalau kita merasa, ya Allah, Engkau yang memberi rezeki, ya Allah, Engkau yang memberi kesehatan kepada kami, maka Engkau perkenankan kami untuk beribadah, Engkau perkenankan kami untuk jauh dari maksiat. Itu semua atas izinmu, atas ridhamu. Maka tidak ada beban. Tapi kalau kita melihat diri kita di dalam amal itu, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Maka Ibnu Athaillah Sakandari berkata, min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda seseorang bersandar kepada amalnya, nuqsanur rajai, berkurangnya pengharapan, inda wujudiz zalal, di saat adanya kehinaan. Artinya ketika berkurang ibadahnya, dia merasa bahwa tidak ada surga baginya. Dia merasa bahwa tidak ada ampunan. Nah, ini berarti selama ini yang diandalkan adalah amalan. Karena amalan itu yang menjadikan, yang mengintervensi harapannya kepada Allah. Pengharapannya kepada Allah. Amalan itu yang mengintervensi. Jadi naiknya pengharapan kita kepada Allah atau berkurangnya bukan sebab amal itu. Jangan sampai kita diintervensi dengan amalan itu. Namun amalan itu tetap kita jalani sebagai sebuah prosedur untuk meraih ridhonya Allah. Karena Allah yang meletakkan prosedur itu. Tetapi kita diintervensi dengan amalan itu. Seakan-akan bahwa rahmat Allah itu hanya sebatas amalan kita. Bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan istighfar yang kita sampaikan. Bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas salat yang kita tunaikan. Tidak demikian. Rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak terbatas. Tidak ada bandingnya ketika ingin dibandingkan dengan amalan kita. Tidak ada bandingnya ketika ingin dibandingkan dengan istighfar yang kita lakukan. Kemudian untuk semakin memperjelas
apa yang kita sampaikan pada hikmah ini, maka kita ingin tahu apa ciri-ciri yang lain bahwa seseorang itu bersandar kepada amalnya. Nah, di dalam berbagai kitab yang menjelaskan Al-Hikam ini diantaranya disebutkan bahwa kata Ibnu Ajibah mengatakan bahwa ketika engkau bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat semua orang di sekelilingmu itu tertidur, kemudian keesokan harinya engkau bertemu dan mereka dan menganggap dia lebih rendah daripada kamu, berarti itu tanda bahwa engkau mengandalkan amalmu di hadapan Allah. Karena engkau banggakan amal itu dan engkau rendahkan orang lain. Ketika engkau menjalani suatu proses pendidikan, engkau menuntut ilmu di berbagai tempat, kemudian bertemu dengan orang lain, merendahkan orang lain karena ilmu yang engkau anggap kau sudah capai itu, berarti itu tanda bahwa engkau mengandalkan amal. Itu tanda bahwa engkau mengandalkan amal. Maka cara untuk mendeteksi apakah kita ini mengandalkan amal kita atau tidak, maka lihatlah ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Apakah kita merasa lebih hebat daripada dia? Kalau kita merasa lebih hebat daripada dia, berarti itu ciri bahwa ada yang kita banggakan, ada yang kita andalkan, sehingga kita merasa lebih hebat dari dia. Kemudian di antara yang lain, sebab mengapa seseorang bisa mengandalkan amalnya? Kalau tadi cirinya, ini apa menjadi penyebab? Kenapa seseorang bisa mengandalkan amalnya? Yang menjadi penyebab itu adanya al-kibr, adanya al-ujub, adanya ru'yatun nafs, adanya kesombongan, adanya bangga, adanya nilai yang lebih yang dia lihat dari dirinya. Itu yang menjadi sebab itu. Ketika ada sifat itu, maka itulah yang menjadikan seseorang itu mendorong untuk atas nama amalku. Tidakkah kita tahu narasi Al-Quran ketika menjelaskan tentang bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Allah? Apa iblis? Yang iblis katakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi yang pertama dulu dia merasa lebih dari orang lain. Dia melihat dirinya hebat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, ketika dia sudah melihat dirinya hebat, maka sudah dia lihat amalnya. Ya Allah, hamba-Mu ini ribuan tahun menyembah kepadamu, kenapa engkau suruh sujud kepada Adam? Dia andalkan amalnya. Jadi yang pertama dia merasa ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Itu al-ujub, merasa lebih. Kemudian ketika dia semakin tertanam sifat itu di dalam dirinya, maka ketika diperintah untuk sujud, wasjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, dia menolak, wastakbar, dan merasa lebih besar. Wastakbar dalam arti lebih berbangga. Kenapa dia berbangga? Karena ada nilai lebih yang dia lihat dalam diri. Antara sebabnya adalah ketika seseorang merasa lebih daripada orang lain, maka itulah yang mendorong kuat seseorang semakin membesar-besarkan apa yang dia lakukan, semakin membesar-besarkan ibadahnya. Begitu dia membesar-besarkan ibadahnya, maka dia lihat orang lain lebih rendah daripada dia. Sekelas Imam Syafi'i saja berkata, yang artinya bahwa
Aku sangat cinta orang-orang yang saleh, walaupun aku bukan dari golongannya. Namun, aku benci kemaksiatan itu, meskipun aku sering kali luput berbuat maksiat itu. Meskipun sering kali aku terjatuh untuk melakukan kemaksiatan itu. Artinya, orang itu sekelas Imam Syafi'i yang memiliki ilmu amal selalu melihat bahwa bukan peran dirinya di situ, bukan peran dirinya, Allah yang memberikan peran, di situ. Semuanya adalah atas izinnya, semuanya adalah kekuatannya, semuanya adalah kehendaknya. Kita ini menjalani prosedur itu. Nah, itu tadi berarti ciri-cirinya adalah ketika kita bangun di tengah malam menuntut ilmu dan lain sebagainya, atau mungkin kita bekerja keras dan merasa, kenapa rezeki ini semakin patek utomon nih? Artinya ketika kita bahasakan secara bahasa Makassar, luar biasa kita bekerja keras, banting tulang, keluar pagi pulang, kenapa rezeki semakin, berarti itu tanda tuh, berarti kita andalkan amal kita. Ada orang luar biasa, dia jaga kesehatannya, ya Allah, luar biasa kita jaga kesehatan, tapi kenapa sakit? Ketika ada keluhan-keluhan itu, berarti ciri bahwa kita mengandalkan amal ini. Semua itu atas izinnya. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah hanya menjalani proses-proses itu dengan baik. Menjalani proses-proses itu secara baik, mengikhtiarkan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan. Bukan kita bekerja karena, kalau kita mau berkata lebih vulgar lagi, bukan kita bekerja karena rezeki, bukan. Kita bekerja karena ibadah. Bukan kita menuntut ilmu karena ingin dikatakan alim, bukan. Ilmu itu urusan Allah, rezeki itu urusan Allah. Urusan kita ini berikhtiar. Ikhtiar itu menjadi ladang ibadah kita. Tapi urusan ilmu, rezeki, dan lain sebagainya, itu Allah yang punya tuh. Kita salat, bukan karena surga, Allah yang punya itu. Allah yang punya hak. Kita hanya menjalani prosedur dengan baik, mengikhtiarkan yang terbaik. Sehingga ketika kita menjalani prosedur itu, namun tidak sesuai dengan hasil yang orang-orang harapkan, kita sudah luar biasa bekerja dengan baik, namun rezekinya mungkin tidak seperti dengan apa yang orang lain harapkan, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena bukan itu yang menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah ridhonya. Tetapi tetap mengikhtiarkan dengan baik. Kita tetap berusaha dengan baik, menjalani proses itu karena Allah yang membuat proses itu. Allah yang menurunkan proses itu kepada kita. Salah ketika kita meninggalkan proses itu. Salah ketika kita bermalas-malasan atas proses itu. Tetap kita mengikhtiarkan dengan baik karena Allah yang mendesain, Allah yang membuat prosedur itu. Dan niat kita ini adalah ridhonya. Tujuan kita ini adalah ridhonya. Sehingga segala proses yang Allah tetapkan, kita tempuh dengan baik demi untuk meraih ridhonya. Sehingga kita tidak mudah kecewa dalam hidup. Kita bekerja tidak dapat ini, alhamdulillah. Karena ridho Allah yang kita tuju. Mungkin mohon maaf, kita menikah bukan karena ingin anak. Mohon maaf. Kita menikah karena ingin ridho Allah. Sehingga ketika kita menikah tidak diberi anak, tidak jadi kecewa kita. Kita berbuat jujur di kantor, di perusahaan, dalam bekerja, dalam berbisnis, bukan untuk mendapat balasan dari orang-orang itu, bukan, karena Allah kita berbuat itu. Sehingga kita dapat balasan, pujian dari orang lain, diangkat jabatan, diberi jabatan atau tidak jadi masalah. Karena yang kita tuju adalah ridhonya Allah. Itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang ingin Ibnu Athaillah sekali lagi
Kami ulang, sejak awal ingin dipertegas, jangan sampai kita menjalani semua proses-proses ini itu mengandalkan amal kita. Bukan amal itu yang menjadi inti. Yang menjadi inti adalah ridhonya Allah. Amal itu adalah tiket. Bukan berarti meninggalkan tiket, tidak, keliru juga. Karena tiket itu Allah yang tetapkan sebagai prosedur dan tujuan kita ingin meraih ridhonya Allah. Oleh karenanya kita menjalani setiap prosedur yang Allah tetapkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rabi'ah Adawiyah katakan, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena ingin surgamu, maka campakkanlah aku, ya Allah. Kalau aku menyembah engkau karena takut nerakamu, maka bakarlah aku dalam nerakamu. Aku menyembah engkau karena ridhomu, ya Allah. Maka suatu ketika Rabi'ah Adawiyah disebutkan dalam sebuah riwayat membawa semacam baskom, membawa air, maka orang-orang yang lain berteriak kepada Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah, mau kemana kau bawa air? Saya mau siram neraka, katanya. Karena selama ini banyak sekali orang yang beribadah karena takut neraka. Maka saya mau siram apinya neraka supaya orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala karena takut neraka. Orang menyembah Allah Subhanahu wa taala benar-benar karena ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu mungkin yang menjadi sedikit penjelasan terkait hikmah pertama ini. Nah, dari sinilah maka Ibnu Athaillah ingin mengantar kita pada hikmah yang kedua. Nanti hikmah yang kedua kita harus tahu, kalau begitu kita berada pada posisi apa saat ini? Apakah posisi kita, ruang kita adalah ruang, ada yang disebut sebagai ruang asbab, ada yang disebut sebagai ruang tajrid. Nah, kita baca, kita mengidentifikasi diri kita. Di mana letak ridho Allah kepada kita ini? Apakah pada ruang asbab? Maka ada orang yang beribadah, yang beribadah yang dia dapat bukan ridhonya Allah, tapi yang dia dapat adalah murkanya Allah. Beribadah, tapi yang dia dapat adalah murkanya Allah. Ada orang yang berbisnis, namun yang dia dapat adalah ridhonya Allah. Nah, itulah yang kita akan lihat nanti di hikmah yang kedua. Ibnu Athaillah ingin memperjelas ruang mana yang menjadi tempat ridhonya Allah bagi kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengar kajian untuk hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam ini. Setahu saya kitab Al-Hikam ini ada kurang lebih 260-an hikmah gitu ya di kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara tuntas gitu ya, kapan pun waktunya selesai. Yang jelasnya bahwa kita berharap kepada saudara-saudara semua yang hadir di ruang virtual, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyelami dan memahami untuk menggunakan segala ikhtiar kita agar memang tujuan kita adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Ustaz, dan kita akan ketemu insya Allah 2 minggu yang akan datang di malam yang Jumat, tetap malam Jumat, kecuali kalau Pak Ustaz meminta di waktu yang lain gitu. Untuk kesempatan ini mungkin tidak ada tanya jawab dulu, nanti kita coba atur gitu ya, mungkin selang gitu ya, ada sampai 3 atau 4 hikmah baru kita ada sesi untuk kita bisa diskusi sama-sama untuk lebih mendalami hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz, kemudian kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang hadir, yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa terus-menerus belajar menjadi orang baik. Kalau kita sudah baik, kita juga sama-sama untuk bisa berbagi kebaikan supaya dunia ini semakin semakin baik gitu, tentu saja. Setelah itu terima kasih banyak. Kita akhiri di ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. من أنا لولاكم كيفما حبكم
كيف ما